Hai, saya Rihan. Ini adalah podcast Meja Makan Perdana dari Abiku Memang Beda. Podcast Meja Makan adalah tempat tukar tambah kosakata yang akan membahas buku Abiku Memang Beda dan nasihat-nasihat. Karena makan adalah rezeki tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia, maka kita perlu menyantapnya dengan berbahagia dan bersama teman makan. Oke, berdasarkan buku Abiku Memang Beda yang kedua, katanya makan itu adalah rezeki tertinggi yang harus disantap bersama dengan orang lain. Jadi siang ini saya makan bersama dengan Bapak Yusuf Maulana. Selamat siang, Pak. Siang, Selamat Mbak siang, Rihan. Pak. Mungkin beberapa ada yang nggak tahu nih, Pak Yusuf ini siapa. Iya. Pasti yang kenal-kenal Pak Yusuf ini yang suka baca buku atau mungkin yang suka pergerakan gitu ya. Jadi mungkin boleh Pak perkenalkan sedikit Pak Yusuf ini siapa sih sebenarnya gitu. Iya, saya memang pecinta buku dan senang di dunia aktivisme ininya. Jadi membaca, menulis, mendiskusikan itu sesuatu yang biasa sih. Tapi saya juga bukan orang hebat. Cuma kemudian jadi pengen terlibat dalam literasi lebih jauh gitu ya. Pada saat saya ke Jogja dari kampung saya di Cirebon tahun 96 dan kemudian masih bertahan sampai sekarang, alhamdulillah. Itu saya melihat atmosfer Jogja itu sangat baik untuk pergerakan dan literasi gitu ya. Bahkan katanya ketika pergerakan dan literasi agak ada penurunan katanya ya ininya, tapi saya mandang tetap optimis. Nah, buku Abiku Memang Beda ini memberikan satu saya pembuktian ada sesuatu ketika banyak orang pesimis, dia bisa muncul, mencuat, bahkan melawan katakanlah pesimis orang itu ya. Pada saat pandemi itu susah, misalkan ini kok ada buku dengan harga yang tidak murah dan penjualannya juga ternyata menjungkir balikan temuan-temuan atau data dari sebut saja IKP misalnya. Oh, oke. Kalau gitu mungkin Pak bisa dibuka sedikit nggak? Siapa sih Pak Yusuf Maulana terkait dengan buku ini? Gitu. Ya, saya editor buku Abiku Memang Beda itu ya. 2019 kalau tidak salah itu saya bertemu dengan Mas Umar dan ayahnya, Mas Adi. Mungkin karena saya dikenal beberapa teman-teman menyukai literasi dan seterusnya, sementara putra beliau itu punya sesuatu yang waktu itu saya tahunya punya naskah saja, sesederhana itu saja. Jadi ada naskah yang mau dikatakan dihadiahkan atau apa waktu itu. Kemudian sebagai ayah, Pak Adi ini menghubungi saya untuk dibikinkan naskah. Bayangan saya waktu itu tidak sebesar seperti sekarang sampai katakan sekian jilid atau sampai ke aspek marketing. Bayangan saya ini ada ayah yang suka literasi, anaknya suka literasi, terus pengen dihadiahi satu buku yang gimana sebaik mungkin itu saja gitu. Berarti awalnya tuh pertemanan aja ya Pak ya? Berawal dari hubungan pertemanan. Bisa dikatakan begitu, meskipun belakangan seinteraksi saya dengan beliau dan juga dari beberapa hasil interaksi selama menyusun Abiku Memang Beda, ya beliau punya selera tinggi gitu. Tapi saya masih merasa saya dipilih karena sebagai kawan aja gitu ininya. Sesederhana itu saja. Coba nanti bisa dikonfirmasi nih Pak sama Adi langsung ya. Tapi saya kalau menurut saya pribadi ngelihat saya kan juga baca tuh aja buku karya Pak Yusuf gitu. Kayak yang bikin saya lumayan kaget Bapak di 2020 yang mungkin tahun yang berat untuk banyak orang, Bapak menghasilkan 5 buku gitu. Itu cara saya merawat ini ya, Mbak Rian, merawat tetap muda bayangnya. Jadi pada saat kalau saya ketemu dengan teman-teman satu angkatan atau dengan yang lebih muda lagi 2, itu saya termasuk yang diantara paling muda gitu ininya. Sebenarnya sudah pada beruban, pikiran penat, meskipun secara katakanlah, mohon maaf saya ukuran duniawi selesai, tapi mereka kadang-kadang menumpahkan hal-hal yang berat. Kalau saya berat itu ketika menikmati buku dan mengerjakan naskah-naskah seperti ini. Jadi menulis itu merawat ingatan gitu ya Pak ya? Bagi saya sih iya gitu ya. Termasuk pada saat pandemi orang bilang
susah dan sebagainya, saya tetap jalan terus meskipun lebih ke orientasi ke pikiran saja, bukan ke pemasaran kalau saya pribadi. Kalau menurut saya pribadi nih Pak ya, itu justru cukup menjawab nih jadinya ke tadi tanda tanya tadi. Wajar berarti Pak Adi tuh menggait lah, mengajak Pak Yusuf untuk menjadi salah satu orang di balik karya anaknya gitu. Karena ternyata keren Pak. Ya gitu. Bisa nanti ditanyakan ke Pak Adi soal itu ya. Beliau kan punya standar itu. Ya saya coba tetap mengikuti dalam apa istilahnya kolaborasi yang apik ini. Tentu saja saya mengistilahkan ini seperti apa ya, genre musik yang berbeda. Misalkan saya dengan jazznya, Pak Adi dengan bluesnya, Umar mungkin agak sedikit ngerock. Nah terus bagaimana ini masing-masing dengan chemistry-nya tetap dapat tanpa menghilangkan satu sama lain, dan irama itulah yang jadi awal. Itu tidak kali jadi misalkan dalam tata letak visual dan seterusnya, termasuk mungkin nanti dengan tim desain cover dan sebagainya. Jadi harmoni lah ya dari semua genre itu. Nadanya tetap terjaga harmoni. Ya. Terus kalau saya boleh tahu Pak, kan tadi Pak Yusuf sendiri perkenalannya dengan Pak Adi udah dari pergerakan itu. Kalau dengan Umar sendiri Pak, saya jadi penasaran. Bagaimana kesan pertama Pak Yusuf ketika akhirnya bertemu dengan anak dari teman Bapak ini yang punya naskah, kemudian mau diterbitkan lah gitu. Bagaimana kesan pertama Pak Yusuf? Seingat saya itu sekitar tahun 2019 semester 1 ya kalau tidak salah, atau semester 2 saya lupa pertemuan pertama. Tapi semester 2 itu saya sudah dipertemukan dengan Mas Umar ini, berikut dengan kesibukannya itu ya, dengan laptop dan saya sudah sejak awal sudah hakul yakin. Di luar katakanlah ayahnya, abinya ini adalah kawan saya abaikan itu. Andai pun misalkan ini klien saya disuguhi satu tawaran, Pak bisa nggak mendampingi klien saya yang nulis ini, anak saya umur sekian gitu ya. Kadang-kala kan ada ini ya, saya bisa nggak sih, maaf, kok sebagus itu dan sebagainya. Nah saya hilangkan itu semua. Nah khusus yang Umar ini saya sudah sejak awal yakin. Cuma bagaimana ritme, bagaimana pola ini saya belum tahu. Hanya berdasarkan tuturan abinya. Nah di semester kedua 2019, saya mohon maaf lupa Mbak Rian ini tanggalnya. Di satu tempat di kota Jogja juga, kami kopdar. Ya dia dengan kesibukannya itu. Sambil ngobrol dia sunting, saya sudah yakin itu memang karya dia, tidak ada istilahnya tangan-tangan dari abinya gitu ya. Nanti kan pembaca bisa membuktikan dari buku itu gitu ya. Sebenarnya banyak juga sih Pak. Saya ini kan juga terlibat di penjualannya ya Pak ya. Nah di penjualan itu juga sebenarnya nggak sedikit Pak yang kemudian bilang emang bener ini karyanya anak 12 tahun masa sih, terus ada yang apalah. Saya waktu itu sih saya percaya karena saya juga kan ketemu nih sama Umar gitu. Mungkin saya juga merasakan apa yang sedikit yang Pak Yusuf rasakan, bahwa ketika saya lihat Umar, ya bener ini buku memang dia seseorang yang layak untuk menulis karya seperti ini gitu menurut saya. Nah terus kalau kesan pertama Pak Yusuf ketika baca naskahnya Pak, kalau tadi kan ke personal Umarnya, kemudian ketika Bapak akhirnya ditunjukkan naskahnya, terus membaca itu semua, mungkin jilid pertama dulu ya Pak ya waktu itu. Nah itu kesan pertama Pak Yusuf gimana? Saya percaya pada ini sebut saja teori ya Mbak Rihan, bahwa antara pikiran, pengalaman dan tulisan itu bisa sinkron, bisa harmoni gitu ya. Nah saya yakin pada kawan saya ini, Pak Adi ini, dan kemudian terwariskan karena kan ini ya saya mendengar mereka memilih jalur homeschooling itu, pasti transfer dengan baik gitu ininya. Proses yang saya sebut keterpaduan antara baca, diskusi, kemudian kemampuan writingnya itu. Jadi sejak awal memang saya sih tidak kaget jujur aja. Nah hal-hal teknis itu sih sangat manusiawi. Misal saya mendapati naskah awal itu nyaris tanpa enter gitu, misalnya itu hal-hal yang bahkan usia dewasa pun saya jumpai seperti itu. Tapi yang saya periksa pertama adalah bagaimana tuturan mengalirnya dan seterusnya. Ya itu persis yang diceritakan, Bu. Itu adalah
sebagian transkrip, sebagian adalah parafrase. Umar menangkap pesan dari abinya seperti apa, terus kemudian dia tuliskan gitu ininya. Jadi sangat natural lah ininya. Kalau gitu seberapa jauh Pak keterlibatan Pak Yusuf menyuntingnya gitu? Maksudnya apakah ya seberapa banyak atau seberapa dominan mungkin keterlibatan Pak Yusuf terhadap naskah asli ke hasil jadinya gitu? Iya, pada awalnya saya mencoba intervensi lebih jauh sebagaimana naskah-naskah dari klien yang lain. Pada awalnya saya yakin awalnya begitu banyak, tapi melihat latar belakang ini adalah apa ya, proses pewarisan value nilai dari seorang ayah Abi pada anaknya dalam hal ini Umar, maka dalam hal ini intervensi itu harus saya coba batasi gitu ya. Maka yang saya lakukan adalah menjadi penjaga gawang, menjadi goalkeeper, termasuk guideline. Jangan sampai pembaca kesusahan dan jangan sampai pembaca ada prasangka buruk. Ini jangan-jangan yang menuangkan dan dominan apinya. Nah di sini saya bermain bahwa ini adalah tuturan Umar, tulisan Umar gitu ininya. Jadi satu aspek kebahasaan. Aspek yang kedua data. Kadangkala ini manusiawi, ditulis waktu Umar 11 tahun ya Mbak Lian. Kemudian 12 tahun beberapa jilid. Nah itu wajar saja kalau ada beberapa yang data itu saya lebih tahu karena memang bacaan saya bukan kasih lebih hebat, karena memang nggak imbang ini. Jadi kadang saya perbaiki. Itu hal yang kayak gitu sudah kewajiban editor gitu nih. Ketiga, saya istilahkan karena keinginan dan cita-cita tinggi dari Pak Adi itu agar buku ini bisa tidak berusia pendek durasinya Mbak Rian, maka saya mencoba mendampingi agar beberapa hal yang sifatnya kebahasaan misalnya terlalu alay, walaupun tidak ada ya yang kayak gitu, aspek kebahasaan saya biar bisa masuk ke semua lapisan usia gitu ininya. Nah maka jadilah seperti itu, termasuk dalam istilahnya zoom in yang halaman-halaman yang di quote lah bahasa ininya. Nah itu saya coba awalnya menawarkan ke Pak Adi dalam hal ini dan Umar gitu ya. Inilah yang kira-kira nanti menjadi istilahnya tuh kalimat bertenaga yang bisa menggetarkan, yang bisa menggugah para orang tua atau pembaca gitu ininya. Itu otoritas diberikan kepada saya untuk menyeleksi. Pada tahap berikutnya nanti ada diskusi dengan dengan Umar maupun dengan Pak Adinya gitu. Saya pun ngerasa pas baca ini kan ngalir ya Pak ya. Seperti yang Umar pernah cerita juga. Dia kalau nulis itu apa yang lewat di kepala diketik, apa yang lewat di kepala diketik, sehingga ketika orang baca ya beneran kayak isi kepala gitu. Berarti memang aliran konten ini mengalir bukan memang dari Umarnya ya Pak ya, bukan karena editor menyunting menjadi enak dibaca gitu. Ya saya menjaga irama aja, saya menjaga irama. Mungkin ada yang menganggap nanti saya terlalu merendah. Gitu. Ya saya menjaga iramanya aja. Kadang memang ini yang pada akhirnya beberapa orang kan ada sedikit joke gitu ya. Kalau buku sukses editor dilupakan, kalau bukunya jelek yang dicari pertama adalah editor. Nah dalam konteks ini saya sih tidak bicara itu, tapi saya secara jujur ini sudah gizinya bagus gitu ya, vitaminnya banyak, penuh, aman dari kolesterol, bacaan ini dari penyakit-penyakit yang lain, bacaan ini sangat-sangat sehat. Nah saya hanya menjaga karena kita paham ini ditulis oleh anak yang dalam pembelajaran soal kebahasaan memang belum masanya ke sana terlalu detail. Nah, saya membantu untuk bisa menjaga iramanya. Jadi hal yang sebenarnya sepele, tapi kalau luput itu Mbak Rihan, itu jatuhnya bisa yang udah bagus bergizi itu jadi nggak enak gitu. Jadi misalkan kapan memotong agar yang panjang ini menjadi pas gitu ininya. Hal yang kelihatannya sepele gitu ininya. Terus yang Umar tuh pengen katakanlah berteriak, protes banget. Anak sekolah, wahai kok begini-begini. Nah, itu saya istilahnya kalau main nada itu nadanya saya kencengin. Nah, Umar di wilayah ini bukan domainnya. Nah, saya membantu agar hal seperti itu bunyi. Dengan katanya saya membuat
Umar yang tampil tetap itu. Oh iya Pak. Saya malah pertama kali nih Pak, cari tahu tentang dunia editing buku, penyuntingan buku, ternyata sampai ke sana ya Pak ya, dunia penyuntingan. Saya seperti membayangkan seperti sedang menangani musisi gitu Barihan. Jadi Umar ini bagus dari sisi ininya, dari sisi katakanlah talentnya, dia anaknya musisi misalnya, saya bayangkan. Dia juga suaranya diberi kelebihan gitu ya. Tapi kan Barihan tahu ya, banyak orang vokalnya bagus, pada saat ngeluarin album jeblok gitunya. Nah, beberapa orang suaranya ya di atas standar dikit, tapi nggak istimewa, tapi bisa sukses gitu. Karena kekhasannya digali sama produser gitu. Nah, saya mencoba seperti itu. Editor ada orang tahu di mana keunggulan agar yang seperti musisi ini bisa melejit gitu. Dan awet, tidak hanya satu album gitu. Oke, mantap. Oh iya Pak. Saya jadi belajar lumayan, ternyata dunia editing seperti itu ya Pak, dunia produksi karya tuh ternyata gitu ya. Jadi tidak hanya ngoreksi typo, ngoreksi A, I, U, E, O, keliru dan sebagainya. Ini kebetulan saya bawa nih Pak, jilid 1, 2, 3. Pasti Pak Yusuf udah hafal banget ini isinya. Yang jilid 1 insya Allah sudah Mbak. Udah ya? 2, 3 ya karena hafalnya karena masih segar ya. Masih baru. Insya Allah Februari ini terbit ya. Iya, insya Allah buku jilid 1, 2, 3 ini udah bisa dipesan. Saya udah, nanti insya Allah di video ini saya cantumin link untuk pesannya. Gitu Pak. Saya mau bahas jilid 1 dulu ya Pak ya. Jadi kan di jilid 1 ini yang diangkat pertama tuh jagalah Allah gitu. Kemudian credo, kemudian pendidikan. Nah, kalau dari experience saya ketika baca buku ini, masuk jilid 1 saya masih relate nih. Jilid 2 relate. Begitu bab 1 saya relate, bab 2 saya relate. Begitu bab 3 saya perlu penyesuaian kecepatan membaca nih karena kayak kepadatannya berbeda gitu Pak. Nah, kalau dari sisi editor terkait itu, maksudnya kan kembali ke experience pembaca ya Pak. Saya mencoba melihat dari experience pembaca. Nah, kalau dari sisi editor gimana tuh Pak? Karena pembeli yang datang ke saya pun ada tuh yang bilang jilid 3 ini bab 3 ini agak beda ya. Bab 3 ini beda ya dari bab 1, bab 2 gitu. Nah, kalau dari sisi Bapak, mungkin gimana menurut Bapak? Saya pun mengalami hal yang seperti itu, bahkan sudah merasakan pembacakan seperti itu Mbak Rihan ininya. Ini kan bab yang tidak biasa ya ininya, bab tidak biasa. Dan jangan lupa di edisi bukan bahasa Indonesia, karena edisi ini kan akan terbit juga dalam bahasa asing itu ininya. Editor dalam bahasa asing juga komunikasi dengan saya di bab 3 itu, dia juga sampai perlu konfirmasi ini betul yang menuliskan anak berusia 11 waktu itu ya 11 tahun. Iya, saya bilang iya ininya. Karena ini bicara logika kan, bicara pendidikan, betul. Tema-tema narasi yang bagi kebanyakan orang tua, masa sih anak seusia SD itu sudah bicara gitu. Nah, ini karena gelas kita itu diisi dengan kurikulum narasi yang seakan-akan harus begitu homogen gitu Mbak Rihan. Nah, karena mungkin di rumah saya juga, meskipun saya tidak pakai homeschooling seperti Pak Adi dan Umar gitu ya, tapi di sekolah anak saya kurikulum di eksperimenkan, termasuk dengan pengalaman kami para wali itu, para wali santri, wali orang tuanya. Jadi saya bisa mengerti betul hal yang terbaik buat anak-anak kami itu. Nah, sehingga input cara berpikir anak kami itu juga beda gitu, walaupun tidak revolusioner Mas Umar gitu ininya. Nah, jadi saya bisa mengerti kalau misalkan hal yang sebetulnya biasa di rumah Pak Adi itu dan Umar, begitu dibaca oleh rumah-rumah dan para orang tua yang lain yang menempuh, mohon maaf, saya tidak ingin membenturkan soal konsep pendidikannya. Cuma ini karena penyeragaman, penghomogenan itu yang membuat orang, loh kok masa sih anak seusia gitu diajari materi logika fallacy dan seterusnya, kesesatan berpikir, yang itu kan kita dapati di pelajaran logika ya kalau di kuliah itu ini. Orang lupa bahwa ini praktisi ayahnya, terus kemudian anaknya juga bukan ditempa di pendidikan formal. Jadi bagi saya bisa mengerti logika atau keheranan pembaca Mbak Rihan. Tapi di sisi yang lain, saya juga untuk mengemas agar bisa nyambung bagaimana. Nah, saya akhirnya menempuh, toh juga nanti akan ada seri-seri berikutnya dan ada seri model semacam ini. Umar akan menjelaskan, dia akan bisa
mempertanggungjawabkan. Kita masih ingat Mbak Rihan ada beberapa buku yang sukses itu ya, tokoh yang seusia Umar atau lebih bahkan viral dan sebagainya. Nah, belakangan terbukti bahwa itu ternyata bukan karya dia. Nah, Umar paling tidak sudah membuktikan dalam beberapa ini ya session itu dia bisa bertanggungjawabkan omongannya itu dengan tulisannya adalah matching sinkron gitu ininya. Dia mengutarakan kata ini tuh di lisan juga dia ngomong gitu ininya. Jadi bukan kata dari editornya gitu. Iya benar Pak. Jadi alhamdulillah kemarin berkesempatan ngobrol itu ya terkonfirmasi bener karya ini karya Umar gitu. Iya. Ya Pak. Kalau dari anak-anak Bapak berarti baca nggak Pak buku ini? Anak atau keluarga? Kalau baca secara tuntas enggak, tapi mereka tahu setiap ada muncul iklan di Facebook, di medsos lah, tidak hanya Facebook saja platformnya. Mereka sudah teriak, itu Aba itu yang bikin gitu nih. Karena mereka tahu pekerjaan saya adalah di balik buku Abiku, memang bedanya adalah editornya. Jadi mereka tahu. Jadi pada saat melihat cover atau back cover Mbak Rihan itu, ada Mas Umar itu, anak saya sudah paham itu adalah besutan abahnya mereka, ayahnya saya itu ini. Terus tadi Pak yang editor luar itu Pak, emang kan saya juga dengar katanya ini mau dibuat sampai ada di Malaysia di Brunei gitu. Nah sejauh apa, maksudnya kan katanya Bapak kontakan tuh, saya sendiri kan nggak tahu bagaimana progres editor yang di luar itu gitu. Nah emang sudah sejauh apa Pak progresnya yang di naskah Abiku memang beda jilid 1 sudah selesai Mbak Rihan, tinggal nanti di tim produksi tentu atas keputusan manajemen Haksa buku. Itu ada juga pertanyaan yang, karena saya kira sama ya di Malaysia juga anak usia segini kalau cuma misalnya mencapai menang olimpiade itu sudah mainstream lah kira-kira ya. Tapi menulis dan ngomong yang tanda petik berat yang nggak lazim dengan kurikulum pendidikan termasuk di negeri jiran itu perlu konfirmasi dari Cik Liana namanya itu, seorang muslimah perempuan. Betul ini Bapak? Iya, saya bilang itu ini ya. Nah, terus kemudian beliau terkesima dan ini sangat pas untuk di negeri kami gitu ininya. Dan secara bahasa juga mereka secara umum ya, overall mereka bisa menangkap gitu. Karena ada ungkapan begini dari kawan saya yang punya penerbitan di sana, dan kalau kami membaca buku-buku orang Indonesia itu paham, tapi kalau buku kami belum tentu bisa dibaca sama orang Indonesia gitu ininya. Kenapa tuh Pak? Karena ini bahasa Indonesia kita itu diikuti juga oleh mereka. Kedua, buku-buku kita itu dibeli sama mereka. Dan khusus tentang Jogja, di mana Haksa Book itu berada, itu satu destinasi ya, kita abaikan soal pandemi ya. Satu destinasi mereka untuk hunting buku Mbak Rian. Ke Jogja gitu deh. Mereka sudah familiar. Saya sering kedatangan tamu minta diantar untuk ke sebelah kita, ke shopping gitu ininya. Cari buku gitu ya. Cari buku. Kalau untuk wisata alam Bandung biasanya. Itu sebabnya kan ada traffic dari KL ke dua kota ini. Kalau sangat pas tadi Pak, kan tadi katanya Cik Liana ya? Itu bilang buku ini sangat pas untuk di sana gitu. Iya. Kenapanya Pak? Apakah dielaborasi nggak tuh sangat pasnya kenapa gitu? Saya menangkapnya waktu itu tidak saya tanya lebih jauh. Yang saya tangkap adalah hampir sama sih sebetulnya. Anak-anak di sana mungkin terpaan dari gawai gadget itu, terus dari tayangan-tayangan hiburan itu juga lumayan menjadi PR bagi para orang tua gitu ininya. Nah, terus lagi isu-isu yang lain dan sebagainya. Nah, maka buku ini menjadi pas ininya. Mungkin nanti diksi Abiku apakah dipertahankan atau tidak, itu nanti ada perbincangan saya dengan Pak Adi dan juga manajemen marketing dari penerbit, termasuk juga pihak di sana. Apakah menggunakan kata Abiku atau karena di sana isu perkauman bahasa sana itu, isu sara bahasa kita lah, itu sensitif juga, sensitif dalam arti ini biasa politik lah itu berhubungan. Kalau gitu Pak, saya pengen tanya ke Pak Yusuf. Jadi tuh nggak cuma saya, banyak banget yang paling ngena itu ke bab 2 Pak sebenarnya. Kredo Abiku. Iya.
saya pengen kulik lebih jauh nih tentang bab ini. Jadi kemarin juga kan ketika saya ngobrol sama Kak Umar juga katanya bab yang dia ingin rekomendasikan kepada orang kalau misalnya orang nggak terlalu suka baca, tapi pengen baca bab yang ini gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Yusuf, isi kredo ini kan apa ya? Jadi kalau saya ngelihatnya nasihat di buku ini tuh tidak populer gitu Pak. Bukan nasihat populer, bukan nasihat yang saya bisa dengan mudah temukan di tempat lain gitu. Ada banyak hal yang baru. Nah, mungkin saya penasaran bab kredo abiku ini dari sisi Pak Yusuf selaku editor yang mungkin udah banyak lah menyenting buku. Saya tahu udah nulisnya juga. Saya baca judul-judulnya. Itu gimana tuh Pak? Bagi saya ini sesuatu yang memang wajar bagi Umar untuk menjual tanda petik satu rasa kebanggaan lah, bahasa yang mudah ditangkap, karena di situ juga ada proses, berkali-kali disebut juga kata selain nasab hasab gitu ya, proses transfer jejak terbaik gitu ya, legasi terbaik dari turun temurun gitu ininya. Itu saya kira saya sebagai orang tua bukan sebagai editor ya Mbak Rian, menurut saya berhasil ketika sang anak membanggakan dan menyebutkan dan mencoba menawarkan lah ya ke orang lain, meskipun dengan cara halus ataupun dengan lewat buku. Ini loh kredo abiku ini yang saya pakai. Orang nggak akan mungkin menawarkan kalau dia tidak sendiri nggak merasa bangga gitu. Nah bagi saya itu sebagai orang tua ya berhasil menurut saya keluarga tersebut ya, keluarga Pak Adi dan Umar ya. Nah kalau Umar tidak menyebutkan itu, saya juga mengatakan Umar gagal gitu nih. Kenapa? Justru kebanggaannya ada di itu gitu. Nah, ternyata Umar menyebut itu seperti saya juga baru tahu itu soal itu ininya. Berarti poin atau nyawa dari abiku memang beda di kredo. Nah, itulah nanti akan menjiwai di jilid-jilid selanjutnya. Jadi emang ini jiwanya ya Pak ya. Ini nilai kuncinya utamanya lah, ya. Karena selalu nanti Umar merujuk pada kredo abiku. Walaupun pembahasan inti di jilid 1 gitu ininya. Tapi orang ketika memegang itu, jangkarnya dapat waktu berlabuh dimanapun, di jilid 2, jilid 3, akan teringat pada kredo abinya Umar. Kalau ke saya ya Pak ya, saya cerita dikit nih Pak. Dampaknya dari saya baca kredo ini tuh ketika saya melakukan apapun, misalnya saya memasuki satu ruang tertentu yang misalnya saya mau melakukan kegiatan apa, saya tuh jadi selalu mempertanyakan apa tujuan saya ada di sini, apa tujuan saya ada di sini, dan ya ujungnya apakah berada di sini tuh membuat saya bertumbuh atau tidak gitu. Dan menariknya buku Umar itu kan nggak mengajari kita yang sudah dewasa, Pak, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai mbak putri, mbak kakung, nenek, opa, oma. Bener Pak. Jadi saya juga terus terang buku ini memang juga awalnya tadi perkawanan. Tapi saya menganggap ini akhirnya saling belajar lah. Saya tahu persis awalnya itu Pak Adi nggak kepikir membuat publishing house gitu, penerbit gitu ini. Tapi begitu ini membesar, beliau belajar gitu ininya. Di sisi yang lain saya juga sebagai bukan pelaku bisnis ya, Mbak Rian ya belajar bagaimana bukan trik, tapi konsep-konsep saya lebih penting. Kalau trik itu udah teknis banget. Misalkan tentang Fibonacci dan seterusnya, itu vibrasi dan seterusnya. Saya mendengarkan, menikmati aja sebagai sebuah hasanah. Jadi akhirnya saling belajar. Saya pikir ini takdir yang indah gitu, kolaborasi. Makanya ketika pandemi ini saya bilang ke istri saya, ini ya mohon maaf saya kata sampai ini gila dalam hati, subhanallah banget kata anak orang, gila ini di pandemi kita itu masih bisa menghidupi, kita itu termasuk entitas hak sama itu bisa menghidupi banyak orang ini, ketika pada orang pada pelik sukar ini, banyak problem di PHK, ada orang malas baca dan seterusnya, baca yang kayak gitulah, mohon maaf itu ininya, walaupun banyak juga yang baca yang bergizi, tapi buku ini hadir itu, ini bagi saya gila itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu adrenalin tersendiri bagi saya untuk ketika dipercaya lagi mendampingi yang di jilid kedua, jilid ketiga, dan wallahu alam yang jilid ketiga sampai ketujuh gitu ininya. Oke Pak. Kalau gitu saya penasaran di bab 3-nya nih Pak sekarang. Oke. Gimana Pak? Teringat kan tadi Pak Yusuf bilang bab 3 ini cukup tricky mungkin ya Pak ya bahasanya. Iya. Karena
Nggak sedikit juga Pak sebenarnya. Ada sih beberapa yang dia memfoto. Jadi dia memfoto bab logika ini, kemudian dia bilang ini benar kayak gini, ini benar kayak gini. Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan tentang logika gitu Pak. Mungkin saya buka ya. Babnya itu apa? Jadi ada yang soal kalau saya seorang Muslim. Oh iya. Ya itu ya, tuh Pak. Betul, itu sering tuh ada pertanyaan. Betul. Ini benar nih gitu. Mungkin atau saya mungkin coba bantuan Pak Yusuf boleh nggak Pak? Jadi sebenarnya bagian yang itu tuh maksudnya apa sih gitu, sekalian saya konfirmasikan di sini gitu Pak. Iya, bagian itu tentang logika ini ya, negasi. Kalau dulu pelajaran di rata-rata tiap kita yang pernah menempuh pendidikan SMA itu dapat ya, negasi gitu ya. Nah jadi di buku ini memang Umar agak kesulitan, saya bisa sebut begitu ininya, sehingga akhirnya kan saya sama abinya Pak Adi ini mendiskusikan dalam 3 kali cetak ulang Mbak Rihan. Itu sebetulnya kalau pembaca yang mengoleksi tiap cetakan keluar gitu ininya mendapati itu ada perubahan loh, ada perubahan. Iya. Di cetakan 1 yang kemudian mendapat surat pembaca, surat cinta dari pembaca menanyakan, itu bagus bagi saya, itu respon yang baik. Karena itu seakan-akan kalau aku seorang Muslim, aku tidak sholat gitu ya. Nah, kan dalam logika awam bukan begitu dong, harusnya aku Muslim aku sholat gitu. Iya. Nah jenis logikanya yang dibahas bukan itu gitu. Ini jenis logikanya, ini ada orang aku Muslim tapi korupsi gitu ininya. Ya ini itu kan kesesatan logika gitu ininya. Jadi itu mau dibahas ke sana. Nah di cetakan kedua tuh manajemen waktu itu meminta menginformasikan juga soal itu. Ada pembaca nih, nah kita diskusi, oke gimana komprominya, akhirnya sudahlah sesuai dengan logika awam saja, karena memang pembaca terbanyak segmennya kan kita tahu siapa gitu ininya. Tapi setelah cetakan kedua selesai, cetakan ketiga saya ngobrol lagi dengan Pak Adi ini yang tepat itu sebetulnya yang pertama gitu. Itu cerita sebetulnya tentang apa ya, jenis, saya lupa jenis logika apa ini gitu. Kontradiksi ya. Kontradiksi. Saya gini misalkan, Barihan, saya Muslim tapi mohon maaf ini contoh aja, misalkan ini Homer misalkan, saya Muslim tapi minum, saya Muslim saya minum Homer gitu. Nah kalau dipotong pada ungkapannya saja itu salah, berarti kayaknya ada nih editor lupa memasukkan kata tidak minum Homer gitu. Padahal Umar tuh lagi cerita tentang kontradiksi gitu. Terjawab ya. Terjawab. Makanya di edisi yang terakhir, cetakan yang paling terakhir, tentu saja kita doakan jangan selesai. Iya, betul. Terakhir itu insya Allah sudah dikembalikan sesuainya. Nanti yang pertama karena itu kita bicara kontradiksi gitu ininya. Banyak orang, saya orang yang Pancasila banget, tapi ternyata misalkan bertentangan dengan ini gitu. Pancasila. Kita lagi cerita tentang ininya, jenis logikanya, bukan ungkapannya. Ini kepada teman-teman makan nih, kalau misalnya ada yang penasaran kontradiksi itu apa, terus tadi yang kredo yang sampai bisa merubah jalan hidup lah mungkin bisa dibilang, atau merubah prinsip hidup saya selaku pembaca, bisa pesan melalui link di deskripsi di bawah ini. Nanti saya cantumkan. Maaf ya Pak, numpang promo sedikit. Terus mungkin lanjut ke jilid 2 ya Pak ya. Ini tuh sebenarnya tidak cuma pembaca, mungkin saya pun selaku bagian dari Hak Sama Book ketika lihat ini, kenapa meja makan itu dibahas gitu, apa pentingnya membahas meja makan, walaupun kemudian akhirnya dijadikanlah konsep ini, kita angkat menjadi konsep meja makan gitu. Kalau dari sisi editor juga Pak, bagaimana Bapak ketika, apalagi kan waktu itu Umar juga cerita ada pemecahan jilid tuh Pak. Ketika Bapak harus menyunting buku yang fokus ke bahasan meja makan ini saja gitu, gimana Pak? Kalau dari Bapak, apakah maksudnya waktu itu sempat ada juga di bagian penjualan itu beneran ini dipecah, masa meja makan aja yang dibahas gitu. Nah itu gimana Pak kalau dari sisi Bapak? Sebetulnya sudah selesai ketika saya pribadi dan tim, maksud saya vendor yang dipercaya Pak Adi ya, menyelesaikan Abiku Memang Beda jilid 1 yang tentang hidup ini. Ininya. Karena berikutnya itu alhamdulillah sangat cepat Barihan. Jilid 2 jilid 3 ini sangat cepat dirinya. Tidak sampai 1 bulan ya. Kenapa? Apanya tuh Pak yang cepat? Penyelesaian di meja pracetak ya. Di meja editing, proofing, termasuk layout gitu ya. Cover juga saya kira begitu, walaupun cover ditangani vendor beda gitu ini ya. Nah,
Karena apa? Karena kami eksperimennya itu di jilid 1 gitu ininya. Termasuk sudah tahu nyawa-nyawa yang mau dipertahankan agar lama buku ini, gagasan dari Umar dan Abinya ini. Termasuk meja makan saya sih sudah memaklumi gitu ya. Belum lagi kalau bicara tentang bahwa dibalik soal masalah makan dan etika-etika yang menyertainya, adab-adab yang mengitarinya itu, ada proses transfer nilai dari sosok Abi di buku itu kepada sang penulis anaknya. Yeah. Dan ini juga sama, akan ada satu hal saya sebutnya mikro revolusi gitu ya. Cara berpikir gitu, mengubah gitu, bahwa makan tuh bukan hanya soal kenyang, makan bukan hanya soal masalah kita itu hanya puas, bahkan eksis, mohon maaf gitu ininya. Nah, di buku ini dibahas yang sebetulnya, mohon maaf, ini mendasar banget. Dulu zaman orang-orang tua kita hal kayak gini penting gitu. Oh gitu Pak. Bahwa apa makna dibalik makan. Saya ingat betul Mbak Rian, kenikmatan tertinggi makan. Quote yang paling saya terkesan dari buku jilid 2 ini adalah itu, kenikmatan paling tertinggi dalam makan itu adalah rezeki terbaik pemberian dari Tuhan gitu, dari Allah gitu ininya. Nah, itu saya ingat betul. Dan kalau tadi di jilid 1 Mbak Rihan terkesannya di kredo ya. Nah, ini saya ingatkan betul. Saya terapkan lagi yang kadang-kala saya kendor itu dia. Karena kadang-kala karena kesibukan di meja makan saya duluan atau kadang mengakhirkan makan, sementara istri sama anak-anak saya sudah duluan. Nah, saya belajar lagi juga di jilid 2 ini. Belajar lagi, ayo kita kumpul bareng gitu. Hal yang dulu waktu saya anaknya masih belum banyak itu bisa saya lakukan itu ininya. Jadi itu ya alhamdulillah saya pun seperti diingatkan, dan insya Allah juga paling tidak saya diingatkan oleh buku ini yang seorang anak umur sekarang Mas Umar 12 tahun ya. Ya saya tidak sedang dikasih ceramah gitu ya, biasa saja gitu. Bahkan nggak ditohok, padahal itu sebenarnya menohok banget. Dalam arti ubah dong kesadaran Anda yang sebagai orang mengaku beragama gitu. Makan itu ada sesuatu yang dahsyat dibanding itu. Belum lagi soal masalah pengaturan pola makanan dan sebagainya. Dan kita tahu kan bahwa keluarga penulis ini Pak Adi dan Umar juga ya, kalau tarik ke atas, kalau pembaca yang mengulik teliti di jilid 1 paham kenapa keluarga Adi dan Umar ini sangat selektif soal makanan gitu. Itu ada sesuatu ya. Ya Pak. Berarti kultur meja makan ini memang sesuatu yang ini ya Pak ya, karena saya juga di keluarga saya nggak terlalu gitu Pak. Pernah sih ketika saya masih sama kakek, saya sempat tinggal sama kakek, ya meja makan itu adalah tempat yang harus kita makan bareng. Bener-bener makan itu ya nungguin semuanya siap makan baru makan gitu. Ternyata memang itu adalah budaya lama ya Pak ya. Iya, dan ada proses pendidikan itu yang saya tangkaplah insight dari Pak Adi ketika memberikan petua-petua, nasihat-nasihat transfer nilai kepada putra-putranya itu, termasuk istri beliau kan. Itu saya melihat itu kan juga bagian dari kelanjutan bab jilid 1 Mbak Rian, pendidikan gitunya. Jadi di situ keluarga ini sepertinya tidak pernah memisahkan bahwa kalau pendidikan itu hanya di bangku sekolah saja. Makanya ketika di meja makan juga mereka melakukan penjagaan adab dan sebagainya. Yang barangkali hari ini keluarga yang seperti itu nggak tahu masih banyak enggak ya. Ininya orang sekarang untuk yang saya khawatiri malah begini, kok ribet banget sih sekarang, ada makan aja sudah wah banget gitu ininya. Nah, ini harus diubah. Buku ini tentu saja bukan untuk mengajarkan soal kemewahan, tapi tentang rasa syukur gitu ininya. Terus Pak, yang saya tangkap dari baca buku jilid 2, alhamdulillah saya udah selesai Pak jilid 3 ini. Nah, saya tangkap di jilid 2 ini ada sedikit perbedaan Pak. Jadi di jilid 1 ini saya ketika baca kan ya mengalir, tapi saya serius ketika baca. Nah di jilid 2 ini mulai ada humor-humor gitu. Saya ada nangkap-nangkap sedikit sisi humor-humor yang terbuka di sini gitu. Nah itu keterlibatan editor di situ gimana Pak? Apakah yang tadi Bapak bilang Bapak menghidupkan emosi Umar di dalam buku ini atau gimana Pak? Hai teman makan, untuk pemesanan buku Abiku Memang Beda bisa buka di web official abikumemangBeda.com atau klik link pemesanan di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.